Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali pada pelatihan diklat pencegahan dan penanganan stunting. Pada hari ini saya perkenalkan dulu, jadi nama saya Uji Hartono, saya Widya Iswara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memfasilitasi, akan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian mengenai materi mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat, gitu ya. Itu yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita masuk kepada materi, jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Jadi tadi kan sudah membahas mengenai apa tadi yang jadi permasalahan stunting, yaitu yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Tadi ada pengertian stunting, kemudian ada penyebab stunting, ada dampak stunting dan sebagainya. Itu yang dipelajari, gitu ya. Kemudian ibu-ibu juga sudah bagaimana membuat janji diri, gitu ya, janji diri. Jadi kira-kira sudah dilakukan atau belum Bapak Ibu sekalian mengenai janji diri? Sebagian Pak. Ya, belum ya. Oh iya. Jadi ingat juga Pak, karena saya guru Pak. Oh iya. Jadi itu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu pada waktu akan melaksanakan janji diri itu, ya. Jadi harapan saya, jadi mohon nanti pada kesempatan lain dipraktekkan di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung kepada materi hari ini. Nah, mengenai tujuannya Bapak Ibu sekalian, jadi tujuannya yang pertama adalah menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, menjelaskan cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi mencari informasi yang tepat bagaimana. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menyeleksi informasi yang diterima itu, gitu ya. Karena sekarang kan banyak informasi hoax itu, gitu ya. Ya. Kemudian mengenai sub-pokok bahasan yang kita bahas bersama nanti ada 3. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Kemudian mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan yel dulu itu sebelum membahas bersama-sama, gitu ya. Ini pokok bahasan yang pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil, gitu ya. Nah, yel kita ini, jadi nanti saya meneriakkan ibu hamil, Bapak Ibu menjawab, mari kita beri dukungan, gitu ya. Sudah siap Ibu-ibu? Siap. Baik ya. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Kok kurang semangat ya Pak? Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. ya, terima kasih. Semoga ini meresap pada diri kita, gitu ya. Nah, saya sekarang mau tanya, apakah di rumah ada ibu lagi hamil? Baru proses Pak. Oh, baru proses ya. Kelihatan. Lagi proses belum kelihatan ya. Nah, tetangganya yang hamil kira-kira ada? Ada Pak, tapi tidak dengan saya loh Pak. Oh ya, jadi tolong nanti tetangga yang sedang hamil itu diberikan dukungan, gitu ya, diberikan dukungan. Baik, sekarang kita akan diskusi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bagi menjadi kelompok, 2 kelompok, gitu ya. Jadi kelompok 1 ini Pak Joko Sulis dengan Bapak Suminto, kelompok 2 Pak Bambang dengan Pak Joko Sumarno, gitu ya. Kelompok 1 tugasnya apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Nah, jadi kalau ada anggota keluarga yang sedang hamil, apa yang harus dilakukan? Kemudian kelompok 2, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di lingkungan masyarakat, tetangganya, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit itu untuk melakukan diskusi.
Baik, saya kira sudah cukup ya. Ya. Sekarang silakan dibacakan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Dipersilakan. Silakan. Pak Minto ya. Iya, dari hasil diskusi dari kelompok 1, hasilnya saya bacakan mewakili kelompok. Yang pertama itu ya kita sebagai misalnya suami-suami kita itu ya harus punya kepedulian. Ya. Nomor 2, ya suami ya kita minta untuk mendampingi kita kaum istri ini yang lagi hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil. Ya. Terus kemudian ya kita pengennya suami itu juga mau berdiskusi dengan kita sama ibu yang lagi hamil. Terus kemudian yang berikut juga bahwa suami dan juga anggota keluarga yang lain yang ada di dalam rumah tangga saya itu bisa memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah cukup gitu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, dipersilakan. Ya, kelompok 2 dukungan masyarakat terhadap ibu hamil tadi sudah kita diskusikan dan hasilnya seperti ini. Mau saya baca nih Pak. 1, sering mengunjungi atau menjenguk hamil atau ibu hamil. Yang kedua, bagi tetangga, bagi saudara, kita harus mendoakan keselamatan ibu dan bayi ketika saat kita bertemu. Kemudian yang ketiga, tetangga bisa menjadi keluarga terdekat. Yang keempat, memberi nasihat yang positif tentunya. Jangan memberikan pengalaman-pengalaman yang buruk ketika mengalami satu hal yang jelek pada saat hamil. Kemudian membagi pengalaman hamil dan melahirkan, membantu keperluan saat hamil dan melahirkan. Kemudian lingkungan lebih berempati pada ibu hamil. Yang ketujuh, mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan-ringan saja. Yang terakhir, iuran semampunya untuk membantu ibu hamil. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 mengenai peran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil, gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh 2 kelompok tadi sudah benar. Dukungan yang diberikan kepada ibu hamil baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini pesan kuncinya kami sampaikan bahwa pesan kuncinya keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Gitu ya, itu intinya tadi yang kita diskusikan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bahasan yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Gitu ya, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, sekarang kita akan diskusi lagi. Jadi ini dibagi menjadi 2 kelompok, gitu ya. Dibagi menjadi kelompok. Jadi kelompok 1 masih sama tadi, jadi Bapak Joko sama Bapak Suminto. Kelompok 2 Pak Bambang sama Pak Joko. Jadi kelompok 1 tugasnya membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat. Jadi proyek diterima itu apa? Kemudian kelompok 2 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online, gitu ya. Nah, silakan diskusikan. Kita beri waktu kurang lebih 3 menit. Baik, sudah selesai kira-kira Bapak-bapak Ibu? Nah, silakan dibacakan gitu ya hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1 Pak Joko. Terima kasih hasil diskusi di kelompok 1. Yang pertama adalah kelas ibu hamil. Ya, kelas ibu hamil ya. Berbagai pengalaman dengan calon ibu lainnya. Suami lebih banyak tahu, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Yang selanjutnya melatih keterampilan bernapas. Terus yang keempat lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Itu kelas ibu hamil. Saya kira cukup Pak ya untuk seperti ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. 2. Informasi Pak yang diterima dari media cetak itu tentang perkembangan janin dalam kandungan itu akan didapat dari media cetak. Kemudian penyajian makanan yang bergizi dan seimbang
Nah, itu akan mendukung tentang ibu hamil sehat dan cerdas. Kemudian ASI eksklusif, ASI saja, nggak usah yang lain, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira sudah betul apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya, mengenai informasi-informasi yang diperoleh terkait dengan masalah kehamilan seperti itu gitu ya. Jadi terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan ibu hamil. Tadi contohnya dari kelompok 1 itu tadi kelas ibu hamil gitu ya. Kemudian penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut kepada pokok bahasan yang terakhir gitu ya. Jadi menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi kita akan bermain benar salah gitu ya. Jadi bermain benar salah. Jadi peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang kelompok 1 tadi kita namakan kelompok sehat, kelompok 2 kelompok tinggi gitu ya. Nah, nanti saya akan membacakan pernyataan. Nah, silakan nanti betul atau salah gitu ya. Apa yang saya bacakan itu betul atau salah gitu ya. Betul atau salah atau tangan, Pak? Ya langsung diucapkan aja Pak. Nah, betul gitu ya, jadi salah betul gitu ya. Sudah siap kelompok 1 dan 2 ya? Ya. Jadi saya mulai untuk kelompok 1 dulu ya. Betul. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Salah. Betul sekali, kita sekali dari kelompok sehat gitu ya. Sekarang untuk kelompok 2. Ibu hamil tidak boleh berhubungan intim. Boleh Pak, bukan bilang nggak boleh. Salah. Ya. Boleh Pak. Boleh. Ya, ya boleh gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi ibu hamil itu boleh berhubungan intim gitu ya. Caranya gimana, Pak? Ya, nanti dibicarakan dengan istrinya di rumah Oh, gitu ya. 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 Baik, sekarang untuk kelompok sehat. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Betul. Betul? Betul. Nah, jadi tetap boleh ada aktivitas, tapi tidak boleh yang berat-berat ya. Gitu ya. Boleh over. Nah, jadi tidak Yang boleh ringan-ringan. yang ringan-ringan saja gitu ya. Baik, saya kira itu tadi permainan kita betul salah gitu ya. Saya sudah membacakan pernyataan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini dapat saya simpulkan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Jadi ibu hamil itu harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi terkait dengan kehamilan. Yang kedua, beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya di buku KIA yang warnanya pink itu gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka gitu. Kemudian untuk memastikan informasi tepat atau tidak dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Jadi kalau ada informasi ibu-ibu bisa bertanya kepada petugas di posyandu maupun di kelas ibu hamil. Ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Jadi untuk mencari informasi itu. Tenaga kesehatan ya Pak? Ya, jadi tenaga kesehatan, bidan atau dokter gitu ya. Baik, saya kira sampai di sini pembelajaran kita teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup. Jelas, Pak. Jelas ya, saya kira nanti bisa. Ada apa ya? Ibu hamil apa? Ya. Ulang lagi Pak. Jadi idealnya tadi ibu hamil, mari kita beri dukungan gitu ya. Jadi ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Ya, terima kasih. Kemudian sebagai penutupnya saya bacakan satu bait pantun gitu ya. Ya. Mantap. Wisata pantai ke Raja Ampat. Mantap. Kapal pesiar segera merapat. Cakep. Agar anak tumbuh sehat. Cakep. Dukung Bumil informasi akurat. Asik.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.